Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu kelompok 2. Di sini kita akan membahas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu melanjutkannya ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di sini ada tim penyusun. Materi ini ada Abdul Fatah Hanif, Terbit Surya, Abdul Majid Koyum, Ahnaf Zero Firdiwansyah, Arfian Julfa Muhammad dari kelas PJKR 4A. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahnaf Zero Firdiwansyah dari kelas PJKR 4A. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip dalam pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah tugas-tugas yang mesti dilaksanakan oleh seorang konselor ataupun klien dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada bimbingan dan konseling diperlukan bagi semua individu. Nah, maksudnya itu, prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita juga, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam pembimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan atau kuratif, dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan atau individual. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling bersifat individualitis. Baik, dalam bimbingan ini dan konseling, setiap individu bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya. Dan melalui bimbingan dan konseling, individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanannya, bimbingan, dan konseling menggunakan teknik kelompok. Oke, itu saja. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Dari prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. Maksudnya itu, dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan. Karena bimbingan dan konseling dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Jadi, sangat berbeda dengan pandangan tersebut. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Oke, kita lanjut. Di sini ada juga prinsip-prinsipnya. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Jadi maksud ini, bimbingan dan konseling bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah yang dibentuk di sebuah badan organisasi tersebut. Mereka sebagai teamwork atau terlibat dalam proses bimbingan tersebut. Oke, itu dari saya Ahnaf Zero Firdiwansyah. Dan dilanjut dengan teman saya. Ya, berikutnya adalah pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Maksudnya adalah bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu individu
agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting dalam mengambil keputusan. Kehidupan individu diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan oleh konseling memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Jones et al. Pada tahun 1990, beliau berpendapat bahwa kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan berbeda mengembangkan kemampuan individu, memecahkan masalahnya, dan mengambil keputusan. Ya, kemudian selanjutnya, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Maksud di sini adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga, pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Jadi bimbingan konseling ini bisa dilakukan dimanapun, bukan hanya di sekolah, di mana-mana itu pasti ada bimbingan dan konseling. Dan bidang layanan bimbingan dan konseling pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi maksud di sini adalah seseorang yang ingin melakukan bimbingan dan konseling itu bukan hanya di sekolah aja, apapun bisa dilakukan dalam bimbingan dan konseling. Mau mengkonsultasi tentang masalah apapun, masalah pribadi, mau masalah sosial, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, atau apapun bisa. Namun yang kita tahu selama sekolah, bimbingan konseling itu hanya ada di sekolah. Namun sekarang kita tahu bahwa bimbingan konseling itu tidak hanya di sekolah, tapi di tempat pekerjaan atau di lembaga-lembaga pemerintahan pun banyak. Cukup sekian dari saya. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.